Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Kita bersua kembali dalam kuliah Al-Islam Kemuhammadiyahan. Kali ini kita akan lanjutkan materi kuliah kita dengan materi penciptaan anak cucu Adam dan potensinya. Allah Subhanahu wa ta'ala menciptakan anak cucu Adam tentu sudah berbeda dengan Adam alaihissalam. Pada kuliah yang lalu kita telah menyampaikan bahwa Adam alaihissalam diciptakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dari bahan baku tanah. Kemudian Allah Subhanahu wa ta'ala membentuknya, lalu Allah memberikan ruh kepada Adam alaihissalam, maka jadilah dia manusia, menjadi makhluk yang berbeda dengan makhluk yang lain. Kemudian Allah Subhanahu wa ta'ala menciptakan anak cucu Adam. Tentu tidak sama dengan penciptaan Adam alaihissalam. Kalau kita baca di surah As-Sajdah ayat 7-8, Allah Subhanahu wa ta'ala menyampaikan, alladzi ahsana kulla syai'in khalaqahu wa bada'a khalqal insani min tin thumma ja'ala naslahu min sulalatin ma'in mahin summa sawwahu wa nafaha fihi min ruhi wa ja'ala lakumus sam'a wal absara wal af'ida qalilan ma tashkurun. Kalau kita baca ayat ini, Allah Subhanahu wa ta'ala menjelaskan kepada kita bahwa Allah telah memulai penciptaan manusia, yaitu Adam alaihissalam berasal dari tanah. Kemudian Allah Subhanahu wa ta'ala menciptakan anak cucu Adam, menciptakan anak cucu Adam dari saripati, air yang hina. Kemudian Allah Subhanahu wa ta'ala wa nafaha fihi min ruhi, lalu Allah meniupkan ruh kepada anak cucu Adam. Lalu Allah menjadikan ja'ala lakumus sam'a, menjadikan pendengaran, kemudian wal absara, penglihatan, kemudian wal af'idah, menjadikan pemahaman atau hati buat anak cucu Adam. Inilah penjelasan Allah bahwa anak cucu Adam itu diciptakan oleh Allah dari saripati, air yang hina. Saripati ini biasa saya jelaskan, saya artikan, saripati itu adalah merupakan unsur-unsur inti, zat-zat makanan yang ada di dalam tanah. Bagaimana proses penciptaan Allah? Allah Subhanahu wa ta'ala menciptakan dari saripati, tanah, dari air yang hina. Kita semua memahami, terutama orang-orang dalam bidang pertanian, bahwa ada sari-sari atau unsur hara yang ada di dalam tanah. Apakah itu berupa nitrogen, unsur-unsur itu berupa klor dan sebagainya. Saripati tanah ini yang biasa disebut unsur hara. Unsur hara inilah yang kemudian dihisap, diambil, diserap oleh tanaman
melalui akar-akarnya. Ada yang kemudian menjadi daun, ada yang menjadi batang, ada yang menjadi ranting, ada yang menjadi buah, ya. Nah, buah dan daun inilah yang dikonsumsi oleh manusia. Yang tadi dari saripati tanah diserap oleh tanaman, kemudian ada yang menjadi daun, menjadi buah. Daun biasa dikonsumsi oleh manusia, begitu pula buahnya. Nah, ketika dimakan oleh manusia melalui proses metabolisme di dalam tubuh manusia, jadilah kemudian zat-zat di dalam tubuh manusia. Ada yang menjadi darah, ada yang menjadi daging, ada yang menjadi pengganti sel-sel tubuh yang rusak, dan ada yang kemudian berproses menjadi bibit, menjadi benih. Pada seorang manusia yang laki-laki berubah menjadi sperma, kemudian pada perempuan berubah menjadi ovum. Manusia ya bergaul, melakukan hubungan, maka terjadilah pertemuan antara ovum dengan sperma. Akhirnya terjadilah pembuahan. Inilah yang kemudian oleh Allah Subhanahu wa taala simpang di dalam suatu tempat yang disebut rahim yang kokoh, fi qararin makin. Lalu kemudian Allah Subhanahu wa taala menceritakan bagaimana proses penciptaannya di dalam rahim itu, yaitu dimulai dari darah yang menggumpal, ya, seterusnya kemudian diubah oleh Allah Subhanahu wa taala sampai terakhir ada tulang dibungkus oleh daging, kemudian daging dibungkus oleh kulit. Jadilah kemudian manusia yang menjadi bentuk yang berbeda dengan makhluk yang lain. Nah, setelah cukup waktu di dalam rahim seorang ibu atau uterus, kemudian Allah Subhanahu wa taala mengeluarkan anak cucu Adam dari perut ibunya. Inilah yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an, Allahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'a. Allah lah yang telah mengeluarkan seseorang dari perut ibunya. La ta'lamuna syai'a, mereka tidak mengetahui apa-apa sedikit pun. Nah, inilah proses penciptaan Adam yang disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an. Kemudian Allah Subhanahu wa taala, kalau kita lihat, rupanya manusia itu terdiri atas jasad dan roh, sebagaimana disampaikan oleh Allah, yaitu setelah kita dibentuk oleh Allah Subhanahu wa taala jasad kita, lalu Allah mengatakan wa nafaha fihi min ruhihi. Jadi Allah Subhanahu wa taala menjadikan manusia itu menjadi dua unsur secara garis besar, ada jasad dan ada roh. Itulah yang kemudian melahirkan manusia. Jadi manusia itu disebut manusia ketika masih ada roh dan ada jasadnya. Nah, tentu setelah roh tidak ada lagi pada jasad manusia, maka jasad itu berubah penyebutannya menjadi jenazah atau menjadi mayat. Nah, Allah Subhanahu wa taala kemudian memberi potensi dasar manusia. Apa potensi dasar manusia itu? Allah memberikan penjelasan, wa ja'ala lakumus sam'a. Allah memberikan potensi dasar manusia yaitu pendengaran. Kemudian wal basara, Allah memberikan potensi dasar manusia penglihatan. Kemudian yang ketiga, Allah Subhanahu wa taala memberikan potensi dasar berupa hati yang digunakan untuk memahami. Inilah tiga potensi dasar manusia
yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala pada diri manusia. Nah, potensi dasar yang diciptakan oleh Allah pada diri manusia inilah yang harus diarahkan, digunakan, ya, baik itu berupa telinga, baik itu berupa mata, baik itu berupa hati, untuk menuju kepada kebesaran Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi Allah Subhanahu wa ta'ala menciptakan kita punya potensi dasar ini, yaitu berupa mata untuk melihat, ya, kemudian telinga untuk mendengar, lalu hati untuk memahami. Semua diarahkan kepada kebesaran Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, ketika tiga potensi dasar yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala ini tidak diarahkan untuk melihat, mengamati kebesaran Allah, menyadari kebesaran Allah Subhanahu wa ta'ala, maka ini menjadi ancaman buat kita selaku manusia. Itulah yang diungkap oleh Allah di surah Al-A'raf ayat 179, bahwa ketika manusia tidak menggunakan mata, ketika manusia tidak menggunakan telinganya, ketika manusia tidak menggunakan hatinya untuk memahami kebesaran Allah Subhanahu wa ta'ala, memahami ayat-ayat Allah Subhanahu wa ta'ala, maka Allah Subhanahu wa ta'ala mengancam manusia itu untuk ditempatkan di dalam neraka jahanam. Bahkan Allah Subhanahu wa ta'ala mengkategorikan, mematepurakan, ya, seolah-olah manusia itu, ya, sama dengan binatang ternak, bahkan jauh lebih sesat. Jadi manusia yang tidak menggunakan matanya mengamati, terutama mengamati alam, ayat-ayat Allah Subhanahu wa ta'ala, ya, apakah itu ayat-ayat kauniyahnya Allah, ya, dibaca, mengamati alam semesta ini, ya, kemudian dari situ muncul ketakjuban terhadap penciptaan Allah Subhanahu wa ta'ala, lalu muncullah kata-kata ma khalaqta hadza batila. Tidak ada yang diciptakan oleh Allah dalam kondisi sia-sia. Maka berarti mereka itu memfungsikan matanya untuk melihat kebesaran Allah Subhanahu wa ta'ala. Begitu pula ketika dia menggunakan matanya membaca ayat-ayat kauliyahnya Allah berupa Al-Quran, lalu mereka memahami apa yang menjadi kandungan dari Al-Quran itu, maka mereka kemudian, ya, menyadari betapa Allah Subhanahu wa ta'ala telah menciptakan dirinya, telah menciptakan alam ini, dan telah menurunkan syariatnya begitu hebat, ya, berupa agama ini. Maka berarti dia sudah menggunakan matanya untuk melihat kebesaran Allah Subhanahu wa ta'ala. Begitu pula manusia yang menggunakan telinganya. Dia gunakan telinganya untuk mendengarkan nasihat-nasihat yang baik. Dia menggunakan telinganya untuk mendengarkan hal-hal yang berguna buat dirinya. Maka itu berarti dia telah menggunakan telinga pendengar yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk kebesaran Allah Subhanahu wa ta'ala. Begitu pula dia gunakan hatinya untuk memahami sesuatu yang berhubungan dengan agama Allah Subhanahu wa ta'ala, yang berhubungan dengan pelajaran-pelajaran dalam agama kita, dalam memahami sesuatu hukum-hukum dalam agama kita, lalu membawa dia dekat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga dirinya dapat mengamalkan ajaran agama dengan baik. Maka itu artinya dia sudah menggunakan hatinya untuk melihat, untuk memahami kebesaran Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka orang seperti inilah yang terbebas dari ancaman Allah Subhanahu wa ta'ala, yaitu terbebas
dari neraka jahanam. Sementara manusia yang tidak memanfaatkan tiga potensi dasar yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala ini, mereka disebutkan di surah Al-A'raf ayat 179. Allah Subhanahu wa taala menyampaikan, walaqad zara'na li jahannama katsiran minal jinni wal ins lahum qulubul lahum a'yunum la yabsuruna biha wa lahum azanun la yasma'una biha ulaika kal an'am bal hum adallum wa ulaika humul ghafilun. Jadi Allah Subhanahu wa taala menyampaikan, walaqad zara'na li jahannama katsiran, nanti neraka jahanam itu dipenuhi kebanyakan minal jinni wal ins, dari golongan jin dan manusia. Kenapa? Lahum qulubul la yafqahuna biha, mereka diberikan hati oleh Allah, tapi dia tidak gunakan untuk memahami kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, kata Allah, walahum a'yunun la yabsuruna biha, mereka diberi penglihatan, potensi untuk melihat, tapi mereka tidak gunakan untuk kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga, mereka diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala azanun, mereka diberikan pendengaran, la yasma'una biha, tapi mereka tidak gunakan untuk mendengarkan kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Kata Allah, ulaika kal an'am, mereka ini adalah seperti binatang ternak. Bahkan kata Allah Subhanahu wa taala, balhum adallun, bahkan dia jauh lebih sesat daripada binatang ternak. Wa ulaika humul ghafilun, yang mereka itulah orang-orang yang tersesat. Nah, inilah akibat dari manusia yang tidak menggunakan potensi dasar yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga apa yang menjadi kuliah kita hari ini itu membawa manfaat, sekaligus menggugah untuk kita semua menggunakan potensi dasar yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala ini dengan baik, sehingga kita termasuk hamba Allah yang terbebas dari ancaman Allah Subhanahu wa taala. Dan ingat, mata, telinga dan pemahaman akan ditanyai oleh Allah Subhanahu wa taala kelak. Karena itulah potensi dasar pemula yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada manusia sebagai satu modal dasar, sehingga nanti kelak akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala tentang penggunaannya. Innas sam'a wal basara wal fuada kana anhu mas'ula. Semua akan ditanya, pendengaran kita, penglihatan kita, hati kita, semua akan ditanyai oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita termasuk orang yang mampu mempertanggungjawabkan potensi dasar yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala ini dengan cara memanfaatkannya kepada jalan yang diridhoi dan jalan kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Semoga bermanfaat. Jika ada kekurangan, datangnya dari saya pribadi. Jika ada kebenaran, datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Mohon maaf atas segala kekurangan. Nasrun minallahi wa fathul qarib wa basyiril mu'minin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.